Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2020. Daerah Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Korban yang selamat pada musibah tenggelamnya kapal nelayan tipe Lampara Kasih 25 difasilitasi pemerintah Kabupaten Rotendao, termasuk rencana pemulangan ke kampung halaman mereka. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Pasca tenggelamnya kapal nelayan jenis Lampara Kasih 25 hari Minggu lalu, pemerintah Kabupaten Rotendao saat ini tengah melaksanakan perawatan medis bagi 14 korban selamat dengan mengambil lokasi di Puskesmas Eahun, Rote Timur. Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek di ruang kerjanya kepada RRI mengatakan kapal tenggelam di wilayah perairan antara Rote dan Timur Tabulolong, dan karena korban dievakuasi tim penyelamat ke Kabupaten Rotendao, maka pemerintah Kabupaten Rotendao memiliki kewajiban moral untuk merawat dan melakukan upaya pengembalian korban. Salah satu korban, anak berusia 11 tahun yang ditemukan meninggal pada awal pencarian, telah dimakamkan di rumah duka korban di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur. Sementara pada Rabu 8 Juli 2020, pemerintah Kabupaten Rotendao memulangkan 2 korban selamat kembali ke Kupang, masing-masing atas nama Frederick Poi dan Maula Erasmus Bulan. Karena dalam pencarian hari ketiga, tim menemukan 1 korban meninggal jenis kelamin perempuan, kemungkinan adalah istri korban selamat Erasmus Bulan. Terkait dengan kepulangan mereka, tadi pagi kami sudah kembalikan 2, yaitu Bapak Frederick Poi dan Bapak Maula Erasmus Bulan kembali ke Kupang, mendesak kembali karena kemarin oleh tim SAR telah ditemukan 1 korban dalam keadaan meninggal jenis kelamin perempuan. Memang sekarang belum dirilis, tetapi dari ciri fisik diduga kuat istri dari Bapak Erasmus Bulan itu. Kemudian yang satunya mereka masih bersaudara. Terkait sisa korban selamat dan dalam perawatan, Wakil Bupati Stefanus M. Saek menegaskan akan dipulangkan secara bertahap setelah tim medis memutuskan kondisi korban dalam keadaan sehat untuk dipulangkan. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Rotendao didukung tim SAR gabungan Kupang dan Rote, jajaran TNI Polri dalam unsur terkait penyelamatan telah melakukan langkah pencarian korban tenggelamnya kapal nelayan jenis Lampara Kasih 25. Dari Beramda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Gubernur NTT meminta Kejaksaan mengawal 4 proyek strategis pemerintah provinsi, termasuk pemanfaatan dana COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya diturunkan oleh Pence Sakarias. Apabila ada proyek-proyek strategis daerah, silahkan dikerjasamakan dengan kami untuk kami amankan sehingga terhindar dari jerat tindak pidana korupsi. Memerangi penyalahgunaan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat menyempatkan diri untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur guna meminta pihak Kejaksaan mengawal 4 proyek strategis pemerintah provinsi. Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto kepada wartawan usai kunjungan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, 4 proyek tersebut antara lain di bidang perikanan, garam, pertanian dan peternakan, serta di bidang perikanan, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menabur sebanyak 10.000 ekor ikan kerapu. Tegas Kejati Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, jika proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik, maka hasilnya bisa mencapai 2 triliun rupiah lebih, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kepada Gubernur saya sampaikan bahwa Kejaksaan itu mempunyai Direktur Pengamanan Proyek Pembangunan Strategis, Direktorat Pengamanan Proyek Strategis, yaitu di sini namanya Direktur D. Jadi TP4D sudah dibubarkan, tetapi kami punya Direktorat Pengamanan Proyek Strategis, di mana saya menawarkan kepada Pak Gubernur, apabila ada proyek-proyek strategis daerah, silahkan dikerjasamakan dengan kami untuk kami
amankan sehingga terhindar dari jerat tindak pidana korupsi. Lebih jauh, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto juga mengatakan kejaksaan berfungsi untuk melakukan pengawalan proyek strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat dilaksanakan dengan benar. Selain 4 proyek strategis tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat juga meminta agar kejaksaan mengawal pemanfaatan dana COVID-19 di Nusa Tenggara Timur agar sesuai dengan peruntukannya. Cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang, BMKG Stasiun Maritim keluarkan peringatan dini. Selengkapnya dilaporkan oleh Rilen Poi. Badan Meteorologi Stasiun Maritim mengumumkan adanya cuaca ekstrim yang akan melanda Nusa Tenggara Timur sampai 1 minggu ke depan. Menurut Dini, salah seorang forecaster di Badan Meteorologi Stasiun Maritim Kupang, kepada RRI Selasa 7 Juli 2020 mengatakan terdapat sirkulasi udara di Samudra Hindia Barat dan Aceh yang mana mempengaruhi kecepatan angin sampai 30 knot dan mempengaruhi tinggi gelombang antara 1,5 hingga 4 meter untuk perairan selatan Kupang Rote dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Dini mengimbau agar para nelayan berhati-hati dan jika memungkinkan untuk tidak melaut dulu. Dini mengaku cuaca ekstrim seperti ini harus diwaspadai dan imbauan ini juga sudah disampaikan kepada para nelayan melalui grup-grup nelayan di sosial media dan juga secara langsung mengeluarkan peringatan dini terkait hal tersebut. Bagian yang tinggi gelombang mencapai 4 meter ini patut diwaspadai khususnya untuk para nelayan. Kecepatan angin ini mempengaruhi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Ini berpeluang terjadi di perairan utara Flores, Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Alor, Selat Ombay, dan perairan utara Kupang Rote. Lebih lanjut, ini menegaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya dari Tenggara sampai Barat Daya dengan kecepatan 4 hingga 18 knot, sedangkan di wilayah selatan Indonesia dari timur hingga Tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut, sehingga masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir dan juga nelayan harus memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sudah mengantisipasi untuk mengeluarkan peringatan dini. Kita juga sudah menyebarkan ke beberapa masyarakat, tinggal bagaimana sendiri nanti masyarakat yang menanggapi seperti itu. Dan mereka sudah sangat paham kalau misalnya ada gelombang ekstrim seperti ini, mereka tidak melaut dulu begitu. Nah, kalau untuk kejadian kemarin mungkin sebagian juga masyarakat belum memahami ya. Mungkin juga pemberitahuan dari kami belum meluas karena kan tidak semua juga nelayan yang memiliki handphone smartphone gitu. Jadi ya kami sadari juga harus sosialisasi lebih luas lagi seperti itu. Imbauannya kapal berukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar, kapal feri untuk tetap waspada dan mengikuti aturan berlayar yang ada sehingga tidak timbul masalah untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Belu melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan melakukan penyemprotan disinfektan di tempat ibadah. Febi Leolede menurunkan laporannya. Memasuki tatanan kehidupan baru, seluruh tempat ibadah di Atambua, Kabupaten Belu sudah mulai melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Meski demikian, para penanggung jawab tempat ibadah meminta pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan sebelum aktivitas ibadah dilaksanakan. Terkait hal tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Belu agar melakukan penyemprotan disinfektan di tempat ibadah, membantu menyiapkan sarana cuci tangan sehingga masyarakat yang datang beribadah tidak mengakibatkan penyebaran virus. Selaku kepala daerah, pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat tetap tertib menjalankan protokol kesehatan di era tatanan kehidupan baru saat ini. Protokol COVID kita harus tetap jalankan protokol COVID, tetap menjaga jarak, cuci tangan. Permintaan-permintaan dari gereja terkait tangki cuci tangan dan desinfektan ini harus segera, karena gereja sudah mulai melakukan kebaktiannya. Jadi kalau bisa setelah kebaktian didesinfektan. Umat yang datang cuci tangan. Ini bantuan-bantuan ini harus cepat kita salurkan, termasuk desinfektan itu kalau bisa setiap minggu sebelum gereja dimulai desinfektan, misal pertama selesai keluar desinfektan dan seterusnya. Jadi desinfektan itu sangat diperlukan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan.
untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Bupati Wililai mengingatkan agar gugus tugas segera membagi tim karena setiap minggu banyak gereja yang melakukan aktivitas peribadatan sehingga perlu diatur secara baik agar seluruh gereja maupun masjid sebelum menjalankan ibadah sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. RRI Atambua, Febile Olede melaporkan. Kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan Kupang sampai saat ini belum mengeluarkan surat peringatan dini bagi kapal yang masih beroperasi di perairan Nusa Tenggara Timur. Marta Riwu menurunkan laporannya. Walaupun BMKG Kemaritiman telah mengeluarkan peringatan dini berkaitan gelombang tinggi di perairan Laut NTT yang mencapai 1,5 sampai 4 meter di perairan Samudra Hindia Selatan dan perairan Selatan Kupang Rote, namun masih banyak kapal penumpang maupun kapal nelayan yang tetap beroperasi. Padahal beberapa hari lalu terjadi peristiwa tenggelamnya kapal motor Lampara akibat angin kencang dan gelombang tinggi di Pulau Rote. Berkaitan gelombang tinggi dan angin kencang, Aswar Anas, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Sabandar Kupang, belum mengeluarkan surat peringatan dini. Menurut Aswar Anas, tidak semua perairan Kupang mengalami gelombang tinggi, sehingga KSOP Kupang hanya memberikan himbauan kepada semua kapal agar waspada, terutama kapal-kapal kecil yang dilarang untuk berlayar. Jadi tidak semua wilayah Kupang mengalami gelombang tinggi. Namun dari KSOP Kupang memberikan himbauan bahwa peringatan terkait gelombang tinggi, terutama di wilayah perairan Laut Sewu, gelombang antara 2 sampai 3 meter. Dari tujuan baik Alor maupun Rote, di situ sudah kelihatan bahwa masih gelombang hijau, kapal masih tetap diberangkatkan ke sana. Namun dengan kondisi kapal yang kecil tidak diberangkatkan ke Sabu. Sementara salah satu penumpang Aser yang baru kembali dari Kabupaten Rotendao mengaku selama perjalanan dari Pelabuhan Bolok menuju Pelabuhan Maa dan Pantai Baru, gelombang laut mencapai tinggi 2 sampai 4 meter, sehingga Aser berharap masyarakat untuk sementara tidak berlayar atau menunda perjalanan melalui kapal laut. Saat sekarang sudah dilarang, tidak boleh berlayar melintasi selat-selat yang besar, misalnya Selat Bombay, Sau atau Laut Flores. Sedangkan kalau berlayar ke Rote itu seringkali tiba-tiba muncul arus yang sangat besar. Saya juga sering ke Rote, jadi saya tahu. Seperti diberitakan RRI Minggu 5 Juli 2020, akibat gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan terjadinya kecelakaan tenggelamnya kapal nelayan yang membawa 28 orang penumpang, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.